Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teguh Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korban yang masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. Informasinya ada juga TKP lain dari salah satu pelaku yang dilakukan dan dengan aksi serupa. Untuk TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Pemirsa, aksi baku hantam terjadi antara aparat kepolisian, Satpol PP, dan mahasiswa saat aksi demonstrasi mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah Kota Bogor segera menyelesaikan sejumlah masalah di Kota Bogor. Kericuhan antara mahasiswa dengan aparat Satpol PP Kota Bogor mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuhan bermula saat petugas Satpol PP mencoba memadamkan api, namun diadang mahasiswa aksi hingga berujung aksi baku hantam. Dalam aksi ini, para mahasiswa menuntut Pemkot Bogor menyelesaikan sejumlah masalah seperti permasalahan hutang RSUD Kota Bogor yang mencapai 91 miliar rupiah dan tewasnya petugas kebersihan di TPS Galuga. Usai kericuhan mereda, aksi mahasiswa terus berlanjut hingga kembali membakar karangan bunga di halaman Balai Kota Bogor. Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok Balai Kota Bogor. Aparat kepolisian yang berjaga kemudian memukul mundur para mahasiswa hingga kembali memanas dengan petugas. Meski para mahasiswa sempat melawan, namun akhirnya dapat membubarkan para pendemo. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara terbakar akibat dilempar bom molotov oleh pelaku tawuran. 2 kelompok pemuda saling serang, merusak fasilitas umum dan meresahkan warga. Iya, dari tadi suara mercennya kan? Sampai sini loh. Iya. Sampai sini. Hidupin apa emangnya? Pemadam. Sebuah rumah warga di kawasan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Itu listrik, itu trafo dia itu soalnya. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian 4 mobil pemadam tiba di lokasi. Api berasal dari bom molotov yang dilemparkan sekelompok pemuda ke atap rumah saat tawuran. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Polisi kemudian membubarkan tawuran dan memburu para pelaku tawuran yang kerap meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Beraksi di 13 tempat kejadian perkara di wilayah Nanggalo, Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang usai terekam mencuri di sebuah kos-kosan. Ironisnya, pelaku menangis saat diperiksa polisi.
Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap residivis pelaku pencurian di sebuah indekos di daerah Kampung Kandis, Nanggalo, Kota Padang. Otonya matikan, otonya ucup keluar. Aksi tersebut terekam CCTV pemilik kos. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak 3 unit telepon genggam. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut tidak dapat berkutik saat dibekuk petugas. Wajah sangarnya sekejap hilang saat diinterogasi polisi. Ingat apa? Ingat dosa. Ya, ingat dosa kamu. Besok. Pelaku menangis terisak-isak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mawa di ma. Dia meninggal mawa. Dia sakit dia nak. Oi. Kepada petugas, pelaku mengaku telah beraksi di 13 TKP di wilayah Nanggalo. Kita amankan si pelaku merupakan residivis kasus yang sama di tahun 2019. Jadi si pelaku ternyata juga residivis yang sudah pernah masuk menjalani hukuman dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan juga. Kemudian kita interogasi si pelaku tersebut, ternyata si pelaku langsung mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Muhammad Ilham Pradipta yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher serta dada korban. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN yang tewas dibunuh, dimakamkan di dekat pusara orang tuanya Kamis malam. Jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid di dekat TPU kemudian dimakamkan. Tangis keluarga pun pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Sementara itu, dari hasil otopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan juga dada korban, sehingga korban kesulitan bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul 19.00 WIB dan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada penyidik setelah seluruh pemeriksaan penunjang selesai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus pukul 19.41. Jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di area persawahan Kamis pagi 21 Agustus dengan kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Sebelumnya 4 orang menculik korban di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keempat pelaku penculik hingga pembunuh sudah ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik,
jasad kepala cabang Bank BUMN ini ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dengan mata dilakban serta sempat membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini 4 pelaku telah ditangkap polisi, sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Kini ke-4 pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.